Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Syahra, aku Zahra. Jadi aku sama Rara kali ini bakal bahas topik yang pasti semua orang pernah alami, yaitu pertemanan. Terus di sini kita udah punya 3 teman yang bakal jadi narasumber kita. Pertama ada Nadia, Ilham, Axel. Jadi aku sama Rara di sini udah ada 10 pertanyaan buat kalian. Kalian jawab deh. Kamu jawab sih. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak dipaksa harus selalu ada buat teman kalian? Coba Nadia yang jawab dulu. Ya. Pernah sih waktu itu pernah cuma dibutuhin doang terus ngilang orangnya. Terus perasaan kamu kayak gimana? Kayak sakit hati gitu, kecewa, terus kayak sedih gitu, cuma dibutuhin doang. Oh iya. Aku pernah sih. Terus perasaan kamu gimana pasti gitu ya? Aku kesel karena pas aku lagi butuhin dia malah hilang. Nggak ada lagi? Gak ada. Enggak sih, aku belum mengalami. Oh, Ya, oke. Susah. Menurut kalian pertemanan yang kayak cuman datang pas butuhnya doang itu tuh baik atau enggak? Enggak sih. Kenapa? Karena itu namanya memanfaatkan. Wow. Berarti memanfaatkan. kalau gitu, kamu pernah ngerasain di fase kayak gitu? Pernah. Perasaannya gimana? Be aja. Kenapa biasa aja? Biasanya orang lain tuh kayak sedih. Iya, kamu biasa aja. Iya. Be aja karena masih belum tahu. Pas udah tahu punya marah lah. Maksudnya kamu marah? Oh, berarti pas kalau kamu belum tahu kamu dimanfaatin kamu biasa aja. Terus kalian pernah ngerasa capek gak sih sama pertemanan yang kalian Pernah alamin gitu. ya? Siapa? Siapapun jawab aja. Ya, siapa aja jawabnya. Udah coba Nadia dulu. Ya capek, soalnya di pertemanan itu suka ada juga yang Udah Ilham dulu. Kemana tadi teh? Kamu pernah ngerasa capek nggak sama satu pertemanan yang pernah kamu alami? Enggak pernah sih. Kok nggak pernah? Oh, ya udah. Kalau kamu gimana? Nah, nanti gue udah jaga pernah pasti sih berubah. selalu kayak diomongin gitu, terus diomongin lagi ke ke temen lagi gitu. Oh, jadi kayak saling ngomong. Ya. Terus kita harus ngertiin moodnya gitu loh. Oh iya sih. Terus boleh tahu nggak diomongin kayak gitu? Ya kayak gitu aja, kayak permasalahan teman aja terus diungkapin lagi ke itunya. Jadi kayak ada domba gitu gak sih? Aksen? Kalau buat kayak capek gitu sih pernah sekali. Cuman kalau kadang kan kayak misalnya ini lagi ini nih apa kayak perlu sesuatu gitu ya dibantuin, tapi kalau pas lagi pengen minta bantu kadang tuh ada yang setengah-setengah, ada yang sama sekali gak pengen bantu. Terus perasaan kamu pasti gitu? Ya biasa aja sih, langsung lepas aja gitu, udah gak pengen lagi bantuin. Cut off gitu? Ya cut off aja langsung. Wow. Oke. Apa lagi? Kalau kamu cerita-cerita tentang apa yang kamu mau, mereka kadang suka balas gimana? Kayak balasnya kayak ngedukung atau malah Tergantung sih. Kalau semisal dari ini ya, kalau dari sudut pandang kita, mungkin kadang ada yang beda juga di teman. Misal kalau kayak kita, mending kita usaha ini yuk. Mungkin teman kamu juga ada yang bilang kayak ngapain usaha kayak gitu, mending kita cari cara lain bla 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 bla. Jadi kadang tuh ada yang ngedukung, ada yang kayak suka ngeremehin kalau dari awal. Habisnya kan mereka gak tahu perkembangan kita nanti ke depan gimana, jadi bakal gimana ya, lebih ke ngeremehin ya gitu. oh.
Kalau menurut Ilham, Angger. Kumaha teh? Apa tadi teh? Kalau kayak kamu lagi cerita ke teman kamu nih, terus respon mereka tuh kayak gimana? Kayak mereka nggak dukung atau mereka kayak malah ngapain sih Ilham kamu kayak gitu? Nah, tergantung. Cerita tentang apa? misal kayak tentang cita-cita atau yang kamu mau. Kayak lagi yang kamu usahain buat kamu dapetin gitu. Ada yang dukung, ada juga yang malah curhat-curhatan. Kata-kata Jadi kayak ada nasib gitu. Hmm. Misal kalau misalnya kamu mau sesuatu, kayak kamu mau barang, terus kamu bilang ke teman kamu, aku pengen barang itu, terus teman kamu juga ngadu nasib gitu, atau gimana? Ya. Oh, Jadi mungkin kayak misalnya kamu teh aku pengen usaha kayak gini, terus nanti kamu kayak nyeletuk, apalagi aku ekonominya bla 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 kayak gitu. Mirip-mirip lah. kalau Nadia pernah gak? Pernah. Aku kalau suka ke seseorang kayak didukung kayak ini suka kayak ini, terus sama teman aku tuh dibantu biar aku dekat sama dia. oh berarti teman kamu ngedukung ya? Ya, Terus pernah nggak dia ngedukung buat suatu hal? kayak jangan terlalu diharapin gitu ke orangnya. Oh, jadi kayak ngasih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jangan terlalu diharapin. Terus kalau menurut kalian pertemanan yang baik itu kayak gitu? Yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Boleh. Kamu Apa teh? Coba ulang pertanyaannya. kalau menurut kamu pertemanan yang baik kayak gimana? Lebih ke saling mendukung sih. Coba jawabnya lebih kuat dong. Ya, lebih banyak gitu. Ya kayak kalau kalau misalnya kita lagi ada pengen progres ngelakuin sesuatu itu pengen ada niatan pengen ngebantuin gitu. Jadi gimana ya, ada mungkin beberapa teman aku yang kalau misalnya kayak aku lagi ada pencapaian apa nih, terus mereka tuh kayak lebih kayak ke iri dengki gitu nih, kayak malah ngata-ngatain atau enggak lebih ke nyarkas kayak gitu. Nah itu enggak banget sih. Jadi mending kayak ngebantuin gitu, ngebantuin atau enggak kayak gimana ya, kasih dukungan gitu, kasih gitu. Ya oke. Kamu apa? Kalau kata Kuma, pertemanan yang baik itu kayak tetap solid gitu. Jadi jangan Solid. Tapi kan emang ada ya yang pemain juga pasti ada yang kan. Tapi menurut aku mah mending itulah. Solidnya dalam apa? Dalam pertemanan. Kayak pasti saling ikut-ikutin gitu. Misalnya kamu mau beli barang ini nih, terus Teman kamu ikut iya, atau kayak gue ya kayak setiap kamu sih apa ya? Agak susah dijelasin ini teh. Misal misal kamu pengen beli barang itu, terus teman kamu ada yang bilang kalau kamu beli aku juga ikutan beli gitu, misalnya gitu. Enggak juga sih. Terus menurut kamu kayak pas kita kan teman kita kan pasti ada yang juga ya yang ekonominya kurang. Terus kita bantu gitu. Kalau kita mau kemana-mana tuh udahan gitu biar teman kita ini tuh ikut juga. Oh iya, sorry, masuk. Nah, menurut kalian mending punya teman dikit atau banyak? Tergantung, tapi aku lebih milih yang banyak temen tapi dikitnya tuh yang deket, yang gimana ya, lebih kalau di setiap saat tuh ada. jadi banyak kenalan tapi yang dekatnya dikit gitu. Ya biasanya kan beda gitu ya, kalau yang deket yang ada setiap saat sama temen doang yang kayak teman sekolah yang kayak gitu doang, yang kalau ketemu nyapa, enggak kayak
kalau lagi ada curhat gitu gak saling ngomongin gitu kalau yang sama teman, tapi kalau yang teman deket gitu kadang ngomongin sih. Oh. Menurut Ilham gimana? Sama. Singkat padat sama gitu. Coba jabarin Iya, menurut kamu sama teh. pendapat kamu. Ya mungkin ada bedanya gitu. Bedanya naonnya? Coba Nadia dulu. Rata-rata gitu ya. Mm. Mending teman sedikit sih daripada teman banyak. Soalnya kalau teman banyak itu suka ada juga yang nggak suka ke kita gitu, kayak benci gitu. Mending sedikit aja. Tapi kamu agak kesusahan gak sih kalau misalnya temennya sedikit? Iya, ini juga. Ya udah, itu pendapat dia. Kalau menurut kalian, apa manfaatnya punya teman? Teman kayak gimana dulu? Temen yang Dekat. iya, temen Apa dekat aja? boleh, temen yang saling sapa juga boleh. Ya bisa buat ngebantuin pokoknya sih, lebih gimana ya Ini we dari yang teman dekat dulu, menurut kamu manfaatnya apa? manfaatnya. Yang teman dekat. Bisa Bisa saling bantu. mengubah hidup kalian kah? Ya enggak, jadi kalau ya kadang temen ada bisa jadi temen curhat kalau lagi pengen ngelakuin sesuatu kayak apa gitu, kayak lebih ngedukung lah. Jadi ya gitu. Terus kalau temannya cuma sapa-sapaan doang, menurut kamu manfaatnya apa? Itu kadang WA-an kadang enggak sih, ya kadang kayak komunikasi kadang enggak. Ya manfaatnya Nanti udah gede. cover lah tuh ini cok. Termasuk gak sih kalau misalnya kalian masuk eskul, terus cuma nanyain jadwal atau apa gitu, latihan hari ini ngapain atau apa? Karena kadang teman kalian tuh apa ya, teman dekat sama teman yang satu eskul tuh beda aktivitas gitu loh. Paham gak sih? Iya. Iya gitu. Itu salah satu manfaatnya menurut kalian atau enggak? Ada. Jangan kayak dimarahin gitu tuh. Yes. Ya, kalau menurut Ilham gimana? Apa aja deh? Manfaat pertemanan menurut kamu? Ya kurang lebih sama lah, bisa saling bantu. Kalau ada masalah bisa saling cerita. Dan menurut kalian apa? Manfaatnya teman tuh kayak Iya. tetap membantu. Kalau ada apa-apa tuh cerita. Terus Nah, menurut kalian apa manfaatnya punya teman yang bisa diajak belajar bareng? Bisa saling nyontek. Ya itu benar sih, tapi itu benar. Sama gimana ya, kalau misalnya kayak pengen nanyain PR atau enggak, aduh belum selesai nih, nanyain ke temen yang satu lagi. Kalau misalnya udah alhamdulillah, kalau belum ya gitu. Kalau lu dulu bareng gitu? Iya. Oh, Itu serunya sih. Solid. Kalau menurut Nadia gimana? kadang juga ada yang nggak mau ngasih PR gitu, ngasih tahu. Ya, Cari aja sendiri gitu. Ya, kadang juga ada kayak gitu, kadang juga ada yang ngasih. Menurut kalian, kalau ada teman yang kayak berperilaku negatif, mending dinasehatin atau dijauhin? Tergantung. Kalau negatifnya kayak misalnya masih di dalam jangkauan akal sebenarnya. Kayak Apa salah satunya? misalnya Ngomong kasar. ini dia ngomong kasar atau enggak, kayak kita ngajakin sholat nih, tapi dia gak mau. Nah, kayak gitu masih bisa dinasihati. Kecuali kayak emang kita udah ngasih tahu tapi dia masih kayak gimana ya, ngeyel. ngeyel gitu ya, ngeyel kayak kekeh kalau dia tuh yang benar. Nah kayak gitu mending jauhin sih. Abisnya kalau udah kayak gitu tipe orangnya biasanya keras kepala. Kalau misalnya dia tiba-tiba berubah gimana? Ya bagus lah.
kayak langsung minta maaf, maaf ya kemarin aku keras kepala sama kamu. Nggak apa-apa, masih bisa dimaafin asal emang udah agak berlebihan ke kitanya aja. Oh, Kan kalau dalam pertemanan juga emang harus mikirin diri sendiri, gak harus orang lain doang. oke. Kalau menurut Ilham gimana? Nah, perilaku negatifnya yang kayak mabuk atau gimana gitu, kejauhan. Nah, itu Yang mending jauhin. kayak- oh. Terus kalau yang mending dinasihatin kayak gimana? Ya paling kasih tahu sama orang tuanya aja lah. Oh, kalau misalnya terlalu negatif, dikasih tahu ke orang tua gitu. Ya gitu. Kalau menurut Nadia gimana? Mending dinasehatin. Kalau misalnya udah berlebihan, masih dinasehatin. Enggak, jauhin aja. Soalnya kan nantinya dampaknya ke kita juga. Nanti ikut-ikutan kita juga. Kita ikut-ikutan. Menurut kamu perilaku negatif apa yang harus dinasihatin atau harus dijauhin? Kayak ngerokok, Kalau gitu dinasihatin atau dijauhin? dinasehatin sih. Ya nggak Terus kalau yang dijauhin? dijauhin kayak apa ya? Kayak minum minuman keras kayak gitu loh. Tuh, oke. Ganja. Asik sih. Ini pertanyaan terakhir. Gimana caranya kalian ngadepin perbedaan pendapat dalam pertemanan tanpa berantem? Jadi kayak Yain aja. Iya aja. Pasrah banget, Ham. berarti kalau misalnya hak kamu diambil, kamu pasrah gitu. Kayak ya Ya, udah. tergantung lah. Tergantung kayak gimana. Menurut kamu tergantungnya gimana? Pendapat yang gimana. Pendapat yang gimana? Misalkan Misal lagi kerja kelompok. nah ya Terus kalau itu kayak ini nanti kita mungkin gini aja. Terus kayak nggak mau gini aja lah gitu. Lalu, apa tadi pertanyaan? Nah, kamu ngadepin temen yang kayak gitu gimana? Kayak kamu kayak ya udahlah gimana kamu atau kamu ngasih lebih dalam terus kita tuh kayak jadi yang kayak oke ya udah kayak gitu aja. Ya, tergantung. Pendapatnya masuk akal atau enggak. kalau misalnya masuk akal, Ya, pertimbangkan. Oh, ini ya bantu ringkas ya. Kalau gitu sih posisinya mending kayak ini apa? Kayak nanyain lagi kayak ke teman kelompoknya. Mending gimana nih? Kalian setujunya? Kalau aku sih mending gitu, kayak milih vote gitu mending. Kalian setujunya yang mana? Juga boleh maksain kayak pendapat sendiri. Pendapat orang lain juga kadang harus dihargai. Jangan egois. Ya terus dulu berarti. Kalau Nadia gimana? Kalau kata aku mah mending didiskusiin dulu biar pendapatnya itu kan biasanya kan ada teman yang kena naon sih iya kan curhat ya. Jadi harus didiskusiin dulu biar sama temen teh ya udah itu aja. Oh, jadi kayak semuanya harus diskusi bareng-bareng gitu. Ya Benar. kalau misalnya ada yang masih egois gimana? Iya, kayak dia nanti pendapat dia sendiri. gimana? Mending cuekin aja weh ngomongnya. Benar, bidangnya. Kembali ke belajar PKN. Gimana kebebasan berpendapat? Iya sih, benar. Harus bermusyawarah. Iya. Oke. Udah itu aja. Ya. Pertanyaannya udah selesai. Ya, terima kasih ya udah mau kita Udah tanya. ya udah luangin waktunya juga. Terus? Udah. Nah. Udah. Udah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari Singkat cover tuh.